Robi dan Bobby. Bobby melepaskan jas yang dikenakannya. Dia hanya menyisakan kemeja dan dasi yang bergantung di lehernya. Melonggarkan dasinya, lalu bercermin sebentar, memperhatikan kebersihan giginya, kemudian mencoba mencium aroma mulutnya. Wangi, gumamnya lalu keluar dari mobil menuju mall. Ketika melangkahkan kakinya masuk ke mall, wajahnya terus menyunggingkan senyuman. Hatinya berbunga-bunga, karena dalam beberapa jam dia akan bersama dengan Yayu. Tapi ketika sampai di tempat stand kosmetik kecantikan, tidak ada Yayu di sana. Dia menyisir tempat itu dengan pandangannya, lalu menatap jam tangan. Jam 6 masih 15 menit lagi. Tapi kenapa Yayu tidak ada? Gumamnya lalu bertanya kepada SPG lain. Permisi, Yayu ada? Yayu sudah pulang. Pulang? Bobby mengerutkan dahinya. Wanita yang ada di depannya menganggukkan kepala. Bukannya pulang jam 6? Untuk basic pulang jam 5, tapi kalau yang lembur pulang jam 10 malam. Jelas wanita itu. Bobby langsung berlalu. Kenapa dia membohongiku? Kenapa dia menghindariku? Apa dia membenciku? Gerutunya dengan semua pertanyaan yang hanya bisa diucapkannya sendiri tanpa ada yang menjawab pertanyaannya. Di dalam mobil dia langsung memukul setir mobil, tapi dia teringat tentang Adlan dan Gigi. Ad, di mana tempat tinggal Yayu? Tanyanya sembari menyetir mobil. Kenapa? Apa kamu kehilangan jejak? Tebak Adlan. Ya begitulah. Yayu dan Robi ada di rumahku. Apa? Kenapa mereka ada di rumahmu? Tanyanya kaget. Gigi mengundang Yayu makan malam, dan Robi mengantarkannya. Robi? Bobby langsung menutup panggilan itu, dan melajukan mobil dengan cukup kencang. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Gigi sembari menyambut Yayu yang sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Chef Robi. Baik mbak, sautnya pelan sembari melirik Adlan yang baru saja bergabung. Ayo, ajak Gigi ke ruang makan meninggalkan dua pria itu di ruang makan. Kamu sibuk bukan? Tanya Adlan ke Robi. Untuk hari ini tidak, sahut Chef Robi dan berjalan lebih dulu masuk ke ruang makan sepupunya. Gigi mempersilakan Yayu untuk duduk. Gadis belia itu terlihat sungkan. Anggap rumah sendiri, ujar Gigi lalu menoleh ke arah Chef Robi. Apa semua hidangan di sini kamu yang masak? Tanya Chef Robi sembari memperhatikan plating dari setiap hidangan. Iya Chef, tapi rasanya aku tidak yakin sesuai dengan lidah Anda, sahut Gigi merendah. Ayo makan. Adlan langsung menarik kursi dan duduk di tempat yang biasa digunakannya, sedangkan Gigi duduk di sisi kiri. Mereka mulai menyantap hidangan yang dibuat pemilik rumah, sedangkan Yayu masih memperhatikan cara makan Gigi dan yang lainnya. Yuk, ada apa? Tanya Gigi sembari memperhatikan adik sepupunya yang belum menyentuh makanan. Aku tidak bisa menggunakan ini. Yayu menunjuk garpu serta pisau yang ada di samping piring. Gunakan yang kamu bisa, tidak perlu melihat cara makan kami, ujar Gigi. Yayu menganggukkan kepalanya. Dia hanya mengambil sendok dan mengabaikan peralatan makan yang lain. Wah, kalian makan malam tidak mengundangku. Semua langsung menoleh ke arah Bobby. Pria itu langsung menarik kursi dan duduk di sebelah Yayu, sehingga gadis belia itu diapit dua pria tampan. Gigi melirik suaminya. Dia tidak ada rencana mengundang siapapun. Dia hanya ingin mengundang Yayu, sekaligus ingin bertanya tentang kedatangan gadis belia itu. Begitupun Chef Robi tidak ada dalam daftar tamu yang diundangnya. Tapi karena pria itu yang mengantarkan Yayu, maka dia harus mengajak makan malam bersama. Adlan menganggukkan kepalanya. Dia mengerti arti tatapan istrinya. Bobby langsung meminta piring kepada pelayan. Ketika dia ingin mengambil hidangan, semua menatapnya. Ada apa? Apa aku tidak boleh makan di sini? Aku lapar, ujarnya. Silahkan, sahut Gigi. Bobby mengambil makanan, tapi bukan untuknya, melainkan meletakkan di atas piring Yayu. Gadis belia itu menoleh, begitupun Chef Robi ikut menoleh. Makanlah, biar kamu tumbuh besar, ujar Bobby sembari tersenyum. Beberapa detik kemudian, salad telah berpindah ke piring Yayu. Sayuran bagus untukmu, ujar Chef Robi yang tidak mau kalah dari Bobby. Yayu menatap ke arah dua pria yang ada di kanan dan kirinya. Sedangkan Gigi dan Adlan menonton persaingan dua pria itu. Jangan makan ini, kamu seperti kambing. Bobby mengambil salad yang ada di piring Yayu dan meletakkan ke piringnya. Apa? Kambing? Protes Gigi. Bukan itu, Bobby melirik Adlan. Aku yang memasak itu, dan kamu mengejek makananku seperti makanan kambing, protes Gigi. Bukan itu, Bobby melirik sahabatnya. Berharap Adlan membantu, tapi sahabatnya hanya tersenyum melihat Bobby dimarahi. Makanan itu bergizi, seru Gigi. Iya Gi, aku hanya bercanda. Makanan ini enak, lihat. Bobby menyuapkan salad itu ke dalam mulutnya. Benar-benar luar biasa, salad ini sungguh luar biasa enaknya. Jangan lebay, gerutu Gigi. Yayu, ayo makan, ujar Gigi. Yayu menganggukkan kepala dan mulai menyantap makanan itu. Bagaimana Chef? Tanya Gigi meminta pendapat kepada ahlinya. Enak, sahut Chef Robi. Apa ada yang harus saya tambahi atau kurangi? Tanya Gigi lagi. Tidak ada,
Mungkin ada baiknya tidak perlu menambahkan merica, sahut pria itu. Baik, Chef. Bobby melirik Yayu yang kesusahan memotong stik ayam. Sini aku bantu, ujar Bobby sembari mengambil pisau yang ada di dekat piring Yayu. Chef Robi memperhatikan itu. Bobby memotong stik itu menjadi potongan kecil, lalu menusukkan satu potongan kecil ke garpu. Ini, Bobby menyerahkan potongan kecil itu ke Yayu. Tapi ketika Yayu mau mengambil sendok itu, seseorang mengambil lebih dulu. Bobby dan Yayu langsung menoleh ke arah Chef Robi yang sekarang ada di tengah-tengah mereka. Chef Robi memperhatikan potongan itu dengan seksama. Potongan ini sangat asal, tidak ada jiwa seninya, ejeknya. Bobby langsung membelalakkan matanya. Dia tahu jika Robi sengaja melakukan itu agar Yayu tidak memakan potongan daging ayam yang sudah dipotongnya. Aku pengacara, bukan tukang potong daging, jawab Bobby. Kalau seperti ini, aku akan kelaparan, timpal Yayu. Bobby dan yang lainnya langsung melirik Yayu. Aku lapar, ujar Yayu lagi, lalu mengambil makanan yang lain. Dia tidak memakan stik yang diambilkan Bobby. Begitupun salad telah berpindah ke piring Bobby. Jadi dia memilih mengambil makanan yang lain, mengabaikan kedua pria itu. Akhirnya kedua pria itu kembali menikmati makanan mereka. Yuk, nanti aku yang antar ya, ujar Bobby. Dia bertindak cepat dari saingannya. Ya, yuk pergi ke sini denganku dan kembali juga samaku, sahut Chef Robi. Terjadilah perdebatan di antara kedua pria itu. Cukup tuan-tuan, Yayu akan pulang dengan sopir. Timpal gigi menengahi perdebatan kedua pria itu. Istriku memang hakim yang adil, puji Adlan sembari melirik ke arah Bobby yang terlihat cemberut. Setelah selesai makan malam, Gigi mengajak Yayu berkeliling di rumah baru mereka. Rumah yang dulu telah dijual Adlan. Mereka sengaja menjual rumah yang dulu karena ingin melupakan kejadian yang telah menimpa Pak Deadi. Sedangkan Bobby dan Robi bersama dengan Adlan di taman. Chef, kamu curang, brutu Bobby. Kita itu harus bermain sportif. Brutunya yang tidak terima, Chef Robi mengantarkan Yayu. Kita tidak sedang bermain, tapi sedang bertanding, sahut Robi sembari menyalakan rokok. Siapa yang bisa menaklukkan hati Yayu, dialah yang akan memilikinya, ujarnya. Baik kalau begitu, jika Yayu menyukaiku, maka kamu jangan marah. Oke, sebaliknya seperti itu. Jika Yayu yang menyukaiku, kamu juga tidak boleh marah. Harus siap mengikhlaskan kami. What? Kami? Kalian belum saling mencintai. Kenapa menyebutkan kata kami? Protes Bobby. Lalu, kamu ingin aku mengganti kata kami menjadi kita? Mendengar itu membuat Bobby menggelengkan kepala. Aku penyuka wanita, bukan pria. Sudahlah, aku bosan dengar kalian bertengkar terus. Adan menengahi perdebatan itu. Gigi menunjukkan kamar anaknya yang bungsu, dan dia juga menunjukkan kamar Gana. Setiap ruangan ditunjukkannya. Rumah ini sangat besar dan bagus, puji Yayu. Gigi menganggukkan kepalanya, lalu membawa Yayu ke ruangan yang lain. Dia membukakan pintu ruangan yang merupakan sebuah kamar tamu. Gigi masuk ke dalam kamar itu, diikuti Yayu. Kemudian dia menarik satu laci dan mengambil sesuatu dari dalam. Ini untukmu. Apa ini, Mbak? Tanya Yayu bingung. Ponsel. Gigi mengeluarkan kotak ponsel dari dalam paper bag. Terima kasih, Mbak. Tapi aku tidak membutuhkan ini, tolak Yayu secara halus. Kamu membutuhkan ini. Dengan ini, kamu bisa berkomunikasi dengan ibumu dan juga Dodit. Mendengar itu membuat Yayu langsung sedih. Dia langsung terduduk di pinggir kasur. Ada apa? Katakan kepada Mbak, apa yang terjadi sampai kamu datang ke sini, menyembunyikan kedatanganmu serta tempat tinggalmu. Kamu bukan seperti Yayu yang Mbak kenal. Sebenarnya, aku tidak ada rencana mau ke sini, sahutnya pelan. Tapi aku terpaksa, ujarnya, dan menceritakan kejadian yang dialami di kampung. Dari ibunya berjualan di pasar, yang pendapatan dari berjualan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Aku ke sini hanya ingin membantu ibu, sahutnya. Yayu tidak ingin menceritakan tentang sikap ibunya yang telah menjualnya ke Pak Dodi. Menurutnya, sikap ibunya salah. Tapi, ketika malam dia akan kabur, sikap ibunya berubah. Menurutnya, tidak perlu diceritakan. Hal itu karena akan menambah jelek citra ibunya ke Gigi. Kenapa kamu tidak menghubungi Mbak? Oke, karena tidak memiliki ponsel. Tapi kamu tahu toko roti Mbak, belum restoran. Kamu juga tahu bukan? Dengan menyebutkan itu, ojek atau taksi dapat mengantarkanmu. Aku tidak ingin menyusahkan Mbak Gigi, sahutnya. Itu hanya pikiranmu saja. Justru Mbak sangat senang kalau kamu mau tinggal di sini. Kamu bisa sekolah lagi. Kamu ingin sekolah lagi bukan? Yayu menganggukkan kepalanya. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ada penerimaan mahasiswa baru bulan depan. Kamu bisa kuliah di sana. Impianmu sama seperti Mbak, menjadi seorang chef. Iya Mbak, tapi setelah aku pikir-pikir, lebih baik bekerja. Orang sukses tidak harus kuliah. Banyak orang sukses sekolahnya tidak tamat. Gigi tersenyum dengan jawaban dari Yayu. Tapi pekerjaanmu yang sekarang bukan cita-citamu. Iya Mbak, mungkin itu rezekiku yang pertama.
Tapi aku yakin akan ada rezeki lain yang datang kepadaku, sahutnya.